ini sebagai amalan-amalan terbaik kita dalam keseharian kita, maka kita bisa mengamalkan kalimat-kalimat lainnya. Misalnya bukan kalimat subhanallah walhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, atau kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada kalimat-kalimat yang lainnya. Ada yang beristighfar, astaghfirullahaladzim. Ada yang sempurna, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian ada yang ingin mengamalkan dengan kalimat-kalimat yang ringan menurutnya, dengan syairul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdik wa wa'dik mastata'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah yang dimaksudkan kalimat-kalimat yang senantiasa ringan di lidah, di bibir kita, di mulut kita, tapi berat dalam timbangan. Tapi kalau dilihat dari kontekstual hadis ini, berarti kalimat yang senantiasa dicintai oleh Ar-Rahman adalah subhanallah bihamdihi subhanallah. Bisa paham ya? Bisa? Artinya bahwa kita bisa berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat-kalimat apa saja? Subhanallah, subhanallah. Ada yang habis sholat, zikirnya dengan kalimat subhanallah, mensucikan Allah sebanyak berapa kali? 33 kali. Ada yang bersenandung dengan subhanallah, walhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Terakhirnya tutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yang mudah, yang ringan bagi kita, maka kita amalkan dalam keseharian kita. Kemudian maksud kedua kalimat yang ringan dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, maksud dua kalimat yang berat ketimbangan menunjukkan bahwa besarnya pahala. Menunjuknya apa? Besarnya pahala. Artinya bahwa jikalau kita melafalkan kalimat subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, ini dilihat bagaimana besar pahalanya, bukan hanya dengan secara paksaan kita lafalkan. Dari hati yang ikhlas ingin mengamalkan amalan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga maksud dua kalimat yang berat ketimbangan adalah menunjukkan besarnya pahala, besarnya pahala kita. Alhamdulillah, jika disebutkan alur pembicaraan dalam hadis di atas sangat bagus sekali. Ini di dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa cinta Rabb mendahului hal itu. Jadi cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu. Sudah, dia tidak membatasi, bahkan melebihi. Karena sifat kasih sayangnya Allah itu lebih cepat daripada murkahnya Allah. Seandainya kalau Allah punya murkah itu lebih cepat daripada kasih sayangnya, maka mungkin di antara kita ini tidak berkumpul seperti ini. Tapi kasih sayangnya Allah itu sudah super cepat daripada murkahnya, sehingga Allah tetap sayang, Allah cinta. Kadang-kadang sudah mau datang musibah, kita istighfar, Allah tangguhkan musibah itu. Allah tangguhkan musibah
Disebabkan karena kita cepat-cepat mengintervensi diri kita dan kita beristighfar. Ambil air wudhu dan kita sholat. Kita bermunajat, takarruf kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah untuk meminta agar supaya Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya dan bencana. Nah, inilah sifat kasih sayangnya Allah. Kemudian diikuti dengan zikir dan ringannya zikir pada lisan seorang hamba. Setelah itu diikuti dengan merasa dua kalimat tadi pada hari kiamat. Makna zikir tersebut disebutkan dalam akhir doa penduduk surga yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni doa para penghuni surga, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyat salamun akhiru dakwahum alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah, penuh dengan kenikmatan. Doa mereka di dalamnya adalah subhanakallahumma, dan salam penghormatan mereka adalah salam penghormatan para penghuni, para penduduk surga adalah salam. Makanya orang-orang yang senantiasa bersabar, orang-orang yang senantiasa bersabar atas segala sesuatu, itu nanti Allah dan para malaikatnya menyambut mereka dengan salam penghormatan kepada orang-orang yang senantiasa bersabar atas segala takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, doa yang senantiasa habis sholat kita baca, habis pengajian kita baca, ini menunjukkan bahwa agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan berkah kepada kita, bukan saja dengan kesia-siaan yang kita senantiasa lakukan, tetapi setiap aktivitas ibadah kita pasti kita tutup dengan doa. Habis makan kita berdoa, habis buang hajat kita berdoa, habis sholat kita berdoa, bangun tidur, sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Ini artinya bahwa di mana ruang ataupun tempat kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bermunajat dan takarruf kepada-Nya. Kemudian kita mencari tempat yang senantiasa jadi afdal, sehingga doa-doa terbaik kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di masjid yang senantiasa disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sehingga doa-doa tersebut jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita abaikan. Nah, doa ini berhubungan dengan kalimat-kalimat yang tadi yang kita sebutkan, kalimat-kalimat yang ringan diucapkan di lidah tapi berat dalam timbangan. Secara umumnya, secara garis besarnya disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani hafifatani ala lisani saqilatani fil medan subhanallahi ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Alhamdulillah, sebelum kita tutup majelis ini, sedikit kita ulangi bersama. Semoga hadis ini kita bisa menghafal dan bisa mengaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita.
Karena dua sumber pengetahuan yang sangat penting di dalam hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka coba kita ulangi sama-sama. Kalimatani hafifatani alal lisani. Kalimatani hafifatani alal lisani. Kalimatani hafifatani alal lisani. Kalimatani hafifatani alal lisani. Saqilatani fil mizan. Saqilatani fil mizan. Habibatani ila rahman. Habibatani ila rahman. Habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Insyaallah, barakallah. Udah sekali lagi, kalimatani hafifatani alal lisani. Kalimatani hafifatani alal lisani. Saqilatani fil mizan. Saqilatani fil mizan. Habibatani ila rahman. Habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan ilmu-ilmu yang banyak, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga kehidupan kita senantiasa berkah baik di dunia maupun di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan supaya para santri bisa menghafal hadis-hadis yang pendek seperti itu menjadi penguat, sudah menjadi landasan sumber ilmu pengetahuan yang selama ini dipelajari. Alhamdulillah, semoga pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita dengan agama ini, memahamkan kita dengan ilmu yang baik. Semoga hidup kita menjadi berkah baik di dunia maupun di akhirat. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.